Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian dalam fikih jamaah. Beberapa yang lalu kita telah membahas terkait masalah panduan dan pedoman seorang imam. Karena imam memiliki pedoman yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sholat berjamaah, perannya cukup besar. Dan kali ini kita beralih tidak membahas imam lagi, akan tetapi yang kita bahas kali ini adalah panduan praktis bagi seorang makmum. Jadi tidak hanya imam yang ada aturan dan panduannya sebagai seorang imam, tapi makmum berarti setiap umat Islam harus tahu panduannya dan bagaimana menjadi makmum yang baik. Karena tidak semua orang tahu terkait masalah fikih jamaah, padahal kalau ingin belajar fikih jamaah itu cukup singkat dan sebentar, tidak terlalu lama dibandingkan kalau kita belajar fikih yang lain kayak fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah, fikih jinayah, fikih siasah dan yang lainnya. Nah, ini fikih jamaah singkat sehingga perlu untuk setiap makmum memiliki pengetahuan bagaimana menjadi makmum yang baik. Tidak hanya imam bagaimana menjadi imam yang baik, tapi makmum juga menjadi makmum yang baik. Dan yang pertama kali yang harus diketahui oleh makmum adalah seorang makmum harus mengikuti gerakan imam. Tidak hanya mengikuti gerakan imam, tapi makmum harus mengikuti imam. Apapun yang dilakukan oleh imam harus dilakukan oleh makmum. Nah, ini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd." Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam liyu'tamma bih, untuk diikuti. Jadi dijadikan seorang imam itu untuk diikuti. Tidak boleh seorang makmum tidak mengikuti imam. Fa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Ketika imam itu sholat dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka makmum semuanya juga harus ikut berdiri. Fa idza raka'a farka'u, ketika imam itu rukuk maka makmum juga harus ikut. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam itu mengangkat kepala atau bangun dari rukuk, farfa'u, maka angkatlah kepalamu. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, apabila diucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Dan apabila imam itu sholat dengan berdiri, fasallu qiyaman, maka kalian semuanya harus sholat juga dengan berdiri. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un. Dan ketika imam itu sholat dengan duduk, fasallu julusan ajma'un, maka kalian semuanya sholat juga dengan duduk. Namun demikian, riwayat ini juga diteruskan oleh Abu Abdillah qala al-Humaiti, qauluhu idza shalla jalisan fasallu julusan huwa fi maradhihil qadim. Tsumma shalla ba'da dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan wan nasu khalfahu qiyaman lam ya'muruhum bil qu'ud. Bahwasanya Imam Al-Humaiti ini pernah berkata, qauluhu, dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla jalisan fasallu julusan, ketika imam itu sholat dengan duduk maka sholatlah dengan duduk. Wa fi maradhihil qadim, itu adalah kondisi pada saat Rasulullah dulu sedang sakit. Tsumma shalla ba'da dzalik, kemudian Rasulullah sholat setelah keadaan sakit tersebut, jalisan, dengan berdiri, dengan duduk, wan nasu khalfahu qiyaman, dan jamaah manusia di belakangnya qiyaman, dengan berdiri.
lam ya'muruhum bil qu'ud, Rasulullah tidak memerintahkan jamaah tersebut bil qu'udi dengan duduk. Wa inna ma yu'khadhu bil akhiri fal akhiri min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya yang diambil adalah yang terakhir. Maka yang terakhir dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau mengimami duduk dan jamaah yang lain adalah berdiri. Ini kondisi diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa suatu ketika Rasulullah itu pernah naik kuda dan beliau terjatuh dari kuda dan lambung sebelah kanan beliau itu sakit sehingga menyebabkan Rasulullah tidak bisa untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, sehingga Rasulullah sholat dengan duduk. Selesai melaksanakan sholat dengan duduk, sahabat juga ikut duduk. Kemudian setelah itu baru Rasulullah bersabda atau dawuh di inna maju ilal imam tersebut. Namun demikian kondisi terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, bahwasanya beliau melaksanakan sholat duduk sedangkan makmumnya berdiri, dan Rasulullah tidak memerintahkan makmum tersebut untuk mengikuti Rasulullah duduk. Jadi inilah yang kita ambil, bahwasanya meskipun seorang imam itu kemungkinan karena ada satu hal sakit dan yang lain, dan tidak ada orang yang berhak atau tidak layak untuk menjadi imam, maka imam tersebut meskipun dalam kondisi duduk, makmum yang lain tetap berdiri. Jadi ini yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan itulah yang kita ikuti untuk amalan sehari-hari. Jadi kalau imam berdiri, makmum juga berdiri. Ketika imam ruku, makmum ikut ruku, dan selanjutnya dalam gerakan-gerakan sholat. Artinya apa? Dijadikan seorang imam adalah untuk diikuti. Menjadi sebuah pertanyaan kembali adalah, bagaimana ketika makmum itu mendahului imam? Bolehkah makmum mendahului imam? Kalau yang pertama, awal mula sholat adalah takbiratul ihram. Ketika seorang makmum mendahului takbiratul ihramnya imam, maka makmum tersebut tidak dianggap berjamaah. Jadi sholatnya itu tetap sah, tapi dalam keadaan munfarid atau sholat sendirian. Jadi dia tidak ikut dalam jamaahnya imam. Kemudian bagaimana kalau kemudian sholatnya tadi, kalau mendahului imam dalam takbiratul ihram, sholatnya tetap sah, tapi tidak dianggap sebagai sholat jamaah. Bagaimana kalau kemudian yang didahului itu tidak takbiratul ihram, tapi rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, ataupun yang lainnya? Menurut Ibnu Qayyim, bahasanya mendahului imam dalam dua gerakan yang pendek atau yang berkelanjutan, contohnya adalah rukuk dan i'tidal. Ini gerakan rukun sholat yang pendek, artinya setelah rukuk diikuti oleh i'tidal. Ketika makmum itu mendahului dua rukun tersebut, maka seorang makmum tersebut sholatnya batal, kecuali tidak ada udzur. Kecuali kalau memang ada udzur, maka tidak batal. Artinya kalau memang dia tidak dengar atau barangkali dia tidak tahu imam bahwasanya sudah rukuk, kemudian imam belum rukuk tapi ternyata dia sudah rukuk, ini karena ketidaktahuannya terhadap kondisi imam, maka hal ini tidak membatalkan sholatnya. Tapi ada juga yang berpendapat sholatnya tidak batal karena mendahului imam itu makruh, sehingga dikatakan sholatnya tidak batal, namun mengurangi afdholiyah daripada sholat berjamaah. Jadi inilah pendapat-pendapat yang ada, bahwasanya ada yang mengatakan kalau dua rukun berturut-turut, artinya rukuk dan i'tidal dia mendahului imam, maka dianggap sholatnya batal. Tapi ada yang berpendapat karena ini makruh, kalau cuma satu mendahuluinya dianggap tidak batal, tapi mengurangi afdholiyah, kesempurnaan dan keutamaan daripada sholat berjamaah. Jadi itulah beberapa pendapat yang ada. Ada pula ini
riwayat dari Rasulullah bahwasanya amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayyaj'alallahu suratahu surata himar. Amma yakhsha ahadukum, apakah tidak takut kalian semuanya idza rafa'a ra'sahu ketika mengangkat kepalanya qabla al-imam sebelum imam. Ayyaj'alallahu, Allah akan menjadikan kepada orang suratahu bentuk orang tersebut surata himar, menjadi bentuk himar. Artinya apa? Makmum ketika gerakannya mendahului imam, ini nanti ancamannya adalah ketika di akhirat nanti, ketika dia dibangunkan dengan bentuk himar. Ada yang berpendapat suratahu ini adalah kepalanya nanti akan berbentuk himar. Nah, jadi badannya manusia tapi kepalanya himar. Ada yang mengatakan suratahu berarti bentuk secara keseluruhan. Jadi nanti ketika di akhirat dia dibangunkan menjadi himar. Nah, karena adanya larangan atau ancaman dari Rasulullah seperti ini, maka seorang makmum tidak diperbolehkan untuk mendahului imam. Jadi sebagaimana panduan imam kemarin, salah satunya adalah imam melaksanakan gerakan perpindahan sholat tadi sebelum lafal takbirnya atau lafal sami Allah liman hamidah. Jadi gerakan dulu baru suara perpindahan atau takbirnya dikeluarkan. Nah, ini untuk mengantisipasi jangan sampai makmumnya mendahului imam. Jadi ini yang menjadi pedoman. Yang pertama adalah makmum tidak boleh mendahului imam. Nah, ada yang berpendapat makruh karena nanti bisa mengurangi afdholiyah, keutamaan sholat berjamaahnya atau menghilangkan pahala sholat berjamaahnya. Ada yang berpendapat kalau dua rukun sholat yang didahului maka dianggap batal.